dari Kagendra masih bisa lagi nge-ban ke arah Dun mungkin. Dun, atau mungkin Menki ya. Karena Musashi udah di-ban, di first ban sama Kagendra. Kayaknya lebih susah Menki dah. Lebih susah lawan Menki kayaknya. Dibanding lawan Dun nih. Kalau dikasih pilihan cuma satu. Mungkin bisa buang Menki ya, lepasin Dun artinya kalau iya. Atau mungkin nggak usah. Dia buang Dun. Artinya Menki mungkin lepas kalau mau dipakai sama Ze. Mid lane masih ada Angela buat Kagendra. Masih bisa Zoyu sebenarnya, tapi gue lupa deh. Gue lupa apakah dari Senko ini main Zoyu atau enggak. Cuman Angela masih open, bisa di pick sama Kagendra. Jadinya Ze apa nih masalahnya? Dan juga Ze. Selain Menki, atau mungkin mau assassin tiba-tiba kan, yang main Jing gitu. Iya, kita belum pernah lihat sih main Jing. Tapi Dharma dulu yang bakal di-lock, diamanin sama Dominator. Lagi-lagi mungkin aja nih jungle bakal di-flex lagi sama Kagendra. Ya tinggal dia tergantung nih, Augran masih bisa di clash sama jungle. Jadi dia bisa aja nge-pick jungle, jadi Augran clash, atau dia milih clash lane, jadi Augran jungle. Lawan Dharma ya, sebenarnya kayak masih bagus banget Augran di clash berarti untuk lawan Dharma ya. Ini bisa alain sih, Kagendra bisa alain sebenarnya. Ya kombinasi Dolia alain udah pasti, karena belum ada combo sejauh ini. Sejauh ini ya, Yuan masih ada kalau jungle ya. Kalau mau clash bisa alain, dua-duanya kombinasi yang bagus buat lawan Dolia. Untuk Kaiser sebenarnya agak susah buat lawan ini ya, lawan netizen aja. Gue kenapa pikiran Alain karena bisa buat nabrak di range sama Leviathan ya, udah pasti mati sama Alain. Dan Alain juga lawan Dharma juga kuat. Jadi harusnya ya. bisa oke, tapi ternyata Menki dan juga adanya Heino yang diambil sama tim Kagendra. Wow. So, Agak nggak ketebak sebenarnya. Hansin tank again. Hansin, oh my god. Hansin again bakal di-pick sama Z. Wah, ini menarik sih. Dimana Dominator bakal mainin Hansin kali ini untuk camp to campnya ya, buat main cepet. Agak ribet buat ngikutin Hansin. Cuman Hansin juga bukan tipikal hero yang jelek. Sebenarnya ada yang belum keluar tau, yang hero mungkin bisa bagus buat Raugren. Apa tuh? Liu Bei tank. Oh, Liu Bang, udah bisa dipakai nggak? Liu Bei. Oh, Liu Bei. Bukan Liu Bang ya, Liu Bei. Liu Bei tank itu benar-benar kuat. Apalagi ada persenan HP ya dari arah ultimate dari Liu Bei sendiri juga. Dan kita masih belum tahu, kayak misalkan dari pick, karena gue sebenarnya masih nggak bisa bilang kayak gue lebih suka Kagendra, gue lebih suka Dominator juga saat ini. Karena dua-duanya punya winning condition yang berbeda-beda, dan Kagendra kurang lebih masih dengan pick yang sama, dia mencoba untuk yang namanya itu benerin mistake dari game yang sebelumnya. Tapi ini dia, game kedua akan mulai. Siapa nih yang pendukungnya Antara King Indonesia? Ini dia, let the battle begin. Silakan Caster. Let's go! Dominator udah dapetin game pertama ya. Dan satu keunggulan ini bakal mereka manfaatkan di game kedua karena posisinya, pressure-nya ada di Kagendra. Kalau misal mereka kalah 2-0 di sini, wah gede banget pressure game 3-nya. Betul, dan sekali lagi nih Augrannya bakal menang lane banget, dan sayangnya nggak bisa ada Sage Mode di sana. Z-nya udah datang juga. Dia udah nge-dash, ada Senko bakal coba untuk nge-follow up seorang Hans yang udah tinggal 2 bar HP. Cuman dari arah River Spirit bakal coba untuk diamankan tentunya di tangan seorang Hans. Dan bakal diusir Armadillo, ada satu ayam yang bakal coba diambil tadi. Di mana Hans ini tuh dia kalah buat rotasi ya, karena dia tadi coba untuk bantuin si Dharma dulu. Iya, jadi untuk artinya masih imbang banget. Dari Kagendra masih bisa ngimbangin juga, tapi Jang Fei yang punya Smite ini kadang-kadang bikin lu punya keunggulan dari perebutan resource-nya. Emang Smite ya kan ya. Dan sekarang Kagendra lagi bagus banget nih perebutan resource. Lagi bagus, reverse sprite-nya lagi bagus. Dan kayak ini Wirau juga cukup kaya posisinya. Ya, dan juga ini kayaknya dari arah 0-0 bakal coba untuk main aman aja, dan dari audience voting masih ada di tangan Dominator. 52%. Malah naik ya Kagendra. Iya naik. Mana naik tadi nggak hampir ini jatuhnya 50-50 audience votingnya. Masih banyak yang percaya Kagendra bisa menang. Gimana aja nih Kagendra bayar kepercayaan ya. Hans udah pede banget nge-zoning. 2 orang sekaligus, ada Wirau di bagian belakangnya udah ready juga kalau Hans yang ditabrak ya. Dia nggak bakal berani sama sekali, dan posisinya masih keunggulan buat Kagendra, sedikit lagi keunggulan goldnya masih dipegang sama Kagendra tuh sementara ini. Ya, masih di freeze lane ya di bagian atasnya tadi sama Hans, dan juga udah ada Wirau sebenarnya yang diem di arah semak. Bakal di-kiting tentunya sama Hans di atas, tapi di bawah juga bakal ada kontak lagi, ini Forbidden Domain masih di bagian atas kalau kita perhatikan. Dimana Cipex masih untuk bertahan, dia udah punya turut mantra kali ini. Udah level 4 tiba-tiba dan gak bakal dipaksa lagi, tapi Kagendra mainnya lebih agresif untuk invade, untuk nyolong-nyolongin camp. Hans saja menang level 1.
Jadi kayak baru level 4 harus udah level 5 dari tadi. Jadi kayak keunggulan dari Kagenda ini lumayan gede. Dan pelan-pelan bakal mereka pelan-pelan naikin pelan-pelan juga nih. Udah kuat banget posisinya. 500 gold. Dan masih ada waktu 60 detik lebih sebelum Fight Tyrant. Jadi kesempatannya buat Dominator untuk ngejar nanti. Karena begitu Fight Tyrant, kalau mereka kalah banget goldnya, susah banget buat kontes di menit keempat nantinya. Ya, dan ini pilihan Inonya lumayan oke sebenarnya buat Kagendra karena pasti fight-nya bakal sustain lama banget dengan adanya Zhang Fei yang ngasih shield dan dari permainan dominator mainnya berlimaan. Itu kalau misalkan Scepter of Fate-nya udah banyak banget stuck itu bakal jadi sakit banget apalagi mainnya sampai late game ya. Itu combo Fate Rewind sama Dulia boleh lumayan diperhatikan nantinya. Ya untuk Hino sendiri kuat tahan lane sih dan kemungkinan besar susah banget buat nge-pressure lane-nya Hino. Dan kemungkinan besar dengan ini kebawa ke late game jatuhnya. Akhirnya bakal punya early late game. Yang mana itu bisa nge-carry game sendirian. Percobaan Ocean of Tears dari Jericho masih bisa gagal. Little step-nya keluar tadi dari 0-0 juga ada bantuan Leaping Savior juga ngasih shield banyak banget. Dan Wirau untuk ngagetin flash ke depan. Destructive Dilas percobaan yang gagal. Arli tapi posisi yang salah outburst keluar dan Jericho masih mati juga ada Wirau. Dream drop karena Toshi masih bisa lari keluar aja. Senko yang dikejarin dan posisi dari Zenya nggak bisa ngelawan Wirau dulu kayaknya. Ya bahkan udah ada bantuan juga tadi dari arah Senko yang datang cuman karena emang dia bawanya Heino ya. Jadi damage-nya nggak sesakit itu. Apalagi ada Z yang tiba-tiba datang karena emang buat rotasi sendiri mobilitas Z ini jadi salah satu hero Hansin ya, yang cepet banget buat nge-backup teman. Ya, dapetin ini sih, dapetin 0-0 sebenarnya. Arya mati. Tapi rotasinya nggak jelek sama sekali, apalagi Wirau-nya dapetin funneling code kan. Jadi Wirau kuat banget sekarang. Hansin nggak ngontes sama sekali. Percobaan smite dari Zhang Fei dan L gagal. L nih nggak bisa ambil dengan smite-nya, perebutan smite-nya yang masih dimenangkan oleh Wirau. At least buat Iron pertama. Ya, Iron pertama masih berhasil di-secure oleh tim Kagendra. Sedangkan dari Hans bakal coba untuk mencari informasi di arah sungai. Reverse speed bakal diambil lagi, jernya udah bakal coba untuk di-commit tadinya. Bahkan destructive village-nya berhasil dikeluarkan. Hampir memburu Wirau tadi kalau misalkan adanya backup dari tim Dominator. Kita step mundur ke belakang dengan Maple Dance juga dari 0-0 pastinya. Cuma dari Hansen gerakannya udah mau coba untuk invade lagi. Cuma karena ngelihat kayak udah gak ada taskbar ya udah dia mundur lagi ngambil biru dulu buat Hansen. Tapi makro dari Kagenda bagus banget sebenarnya. Gue agak heran juga sebenarnya. Mereka nemuin chance yang buat bonyokin tower tengahnya. Dan posisi dari Zero tadi ya, bisa banget free. Hansin belum ready. Tower tengah tinggal setengah itu. Kalau ada chance buat abisin tower tengah gede banget. Itu ruang buat invasinya, map controlnya bakal kepegang banget sama Kage. Ini Kage lagi-lagi punya keunggulan yang bagus buat early game-nya dan gue gak yakin Dominator bisa ngebalikin dengan cara yang sama ya. Karena Dolia combo dengan Kaisernya gak ada di game ini. Ya, dan juga tadi ada Imperial Order yang ternyata juga connect ya dari Toshi. Karena Maple Dance-nya terlalu cepat. Yang dikeluarkan sama 0-0 itu lumayan bahaya. Kalau misalkan nanti di late game itu bakal krusial banget. Dan dari Wirau udah ngebuka lagi jalannya di arah sungai. Dia bakal Dream Roam menuju ke arah seorang Jericho. Ada Dream Bubble juga. Tapi Wirau bakal ditangkap sama Hansin dari Z. Masih coba untuk kiting lagi, nggak mencoba untuk komit karena memang belum ada perang yang ideal gitu ya. Jadi ya mereka main kiting dulu aja, nyari mistake dari musuh. Ya, bonyokin pelan-pelan juga lumayan sih. Ronde keduanya bisa bagus banget nantinya. Karena gak dalam kondisi full SP, hati-hati aja dari Senko-nya. Udah lumayan sekarat. Masih diusir tadinya, Toshi udah sekarat banget. Lagi-lagi Leaping Savior buat nambahin shield-nya. Pengen banget sebenarnya Hans buat maju ke depan, cuman gak ada setup-nya dan posisi dari Z. Nahan bagian tengahnya sendiri, tapi tower itu pelan-pelan ya. Ini kalau hancur cepet bahaya banget dan lompatannya Ocean of Tears defensif dipakai sama Jer. Pakai buat kabur aja dan posisinya pengen passing. Gak pengen Hans ya. Gak seberani itu, gak mau seresiko itu. Udah sekat semua sebenarnya diusir mundur aja kesempatan bagi 0-0 ini. Karena overall diamankan sama Menkis sendiri, 0-0 bisa pecahin ini. Outer tower pertama untuk Kagendra. Gila itu kalau Hansen dulu udah di flash, di ulti itu. Sabar itu ngeliat Tigoras kan bisa lu angkat Hans. Wah, rapi banget. Yeah. Cuman emang gak mau trade juga ya, takutnya ada backup dari L. Dan kali ini dari pemain Dominator bakal coba diusir lagi dari arah jungle-nya. Masih ada Crimson Golem atau Azur Golem bakal diamankan tentunya. Di tangan Z masih bisa di-secure. Dan kali ini dari Kagendra masih menangin pressure. Karena mereka dapetin tower bagian mid lane, mereka dapetin juga tower bottom lane. Bahkan Overlord mereka dapetin buat dari segi nge-pressure management wave mini nih. Dan plus kan buat Tyrant berikutnya sih masih lama. Dan pressure dari Kagendra bagus banget, orbitnya udah pecah. Ini yang tadi gue lumayan heran ya. Makro itu dari awal, ini kayak gerakan makronya itu krusial banget. Ada aja chance-nya buat nemu nyicil tower. Udah 3 kali kayak gitu, akhirnya tower tengah jebol. Dan tower tengah jebol invasi map controlnya bakal bagus banget buat Kagendra. Tinggal kapan aja mereka mau rebutan dari Crimson Golemnya atau Azur Golemnya, mereka bisa kontes sekarang. Ya, dan juga kayak bakal nge-split ya, dari Z-nya bakal dikasih buat nge-split aja. Buat trading dia punya objektif.
Karena kali ini dari Dominator bakal coba untuk defense bagian outer tower bagian atas. Cuman ini nampaknya bakal sulit banget. Wah. Karena pastinya udah digiring ada naga di arah sana. Dan juga tower gak bakal bisa di-defense lagi di bagian bawah. Wah. Wiro bakal coba untuk nge-cut juga di bagian mid lane. Tapi kayaknya dari tim Kagendra cuma buat ke-kiting aja. Buat narik dan mancing Dominator masuk ke arah umpan dari Kagendra. Wah, kusir semua itu. Outer tower hilang. Gak ada satupun outer tower dari Dominator yang survive dan pressure dari 0-0 ya. Dengan mukulin pelan-pelan di zoning sama temen-temennya. Kagendra bener-bener pegang kendali lagi. Tadi ada 2 game kayak gini sebenarnya. Cuma tidak ada aja cara dari Dominator buat comebackin gamenya ya. Apakah sekarang Dominator punya cara itu? 2 kali Kagendra yang malah mendominasi. Dan sekarang pressure-nya ini dia invasi. Gak dikasih bah biru kali ini. Kagendra udah jagain semua ya. Bah biru bakal respawn, minggir karena ini bah biru bakal jadi milik Kagendra. Kayak mau di kontes, Z-nya diusir, dijauhin banget Z-nya. Pengen ngaduin smite karena bah biru ya. Masih bisa diambil sama Z. Dan dia kabur ke belakang outpost, keluar malah Kagendra yang dibalikin dengan kematian dari Hans. Dan diusir sekali lagi Z-nya hampir mati dari Z. Masih bisa kabur, gak bisa dari Wirau. Bertukar aja posisinya. Tosinya sekarat banget, hampir jadi korban juga. Dan Jol sedikit lagi. Gak sampai. Dari Scepter of Fate malah L. Jadi korban. Tapi Kagendra gak exactly untung di baik ini. Ya itu dari Senko-nya lagi mode melee ya. Jadi pas mau Scepter of Fate malah muter tombaknya. Jadi gak sampai ke arah belakang juga. Cuman langsung di flash, dibaju lagi sama Toshi. Kali ini 0-0 masalah bakal coba untuk dihajar lagi di mana oleh Cipex juga langsung maju dengan Ernal trutnya. Dapetin seorang 0-0. Yang sayang itu menjadi keuntungan lagi untuk Dominator. Dan skor killnya 3-4. Tadi warnanya lumayan maksa dan Truth Mantra dari Cipex itu benar-benar bagus banget. Ditambah lagi outburst dari L dan ada Tyrant yang bisa diambil sama tim dari Dominator. Bakal dimulai. Bakal dia duit smite-nya lagi. Posisi dari Menkia, dari Eddie juga di bagian belakang bakal ditolong sama Senko. Masih belum kalah dari Kagendra ya. Masih punya keunggulan juga tadi ya. Tadi Dominator ini selalu ada caranya ya. Tadi Kagendra gue pikir mereka menangin gold yang menangin outer tower hilang semua. Bisa invasi dengan aman tapi kalah perangnya. Dominator masih punya harapan juga sekali lagi artinya dengan kondisi sekarang. Kagendra lagi-lagi balikin goldnya. Tyrant yang penting banget meskipun belum enhance. Tapi itu perebutannya artinya 2 kali dia dapetin Tyrant ya. Iya, dan kali ini dari Z-nya juga harusnya nggak bakal masalah untuk ketemu dengan seorang 0-0 untuk Storm. Coba untuk pindah bakal di-backup lagi Z. Punya Blood Rage. Mencoba untuk men-carry lagi dia bakal di-connect sama seorang 0-0. Dan Z masih selamat. Z masih belum bisa untuk ditangkap pemain dari Kagendra. Dan kali ini dia ada unsur gol bakal coba diamankan di tangan seorang Wirau. Masih bisa diambil sama Wirau tentunya. Yang bikin momen Z banget ya. Dari tadi dia coba untuk carry gamenya hampir aja dapetin 0-0. Tapi peperangannya bakal penting sekarang. Karena enhance Tyrant dan juga enhance Overlord bakal ada. Menit 10, mereka bakal mulai Wirau yang jagain ini. Senko bakal ngusir pemain-pemain di bagian belakangnya. Toshi udah mulai mukulin dan bonyokin movers. Moversnya bakal diambil. 1 kill pertama, Outburst keluar Toshi. Gak bisa kabur masalahnya dengan datangnya Hans. Tapi posisinya dari Senko yang mati. Senko ini take down, serius sekat banget. Jalnya didapetin sama Hans dan Wirau juga mati. Terlalu chaotic. 3 untuk 3. Triple kill bagi Hans. Dan dia bakal musir mundur Cipeng. Dipaksa buat lari ke belakang Z-nya. Terlalu sekarat dari Z-nya. Udah hampir mati banget itu. Iya, karena emang Hansnya nggak ada yang mukulin karena Toshinya tadi langsung dia ngincer ke arah movers ya di ultimate. Kena Imperial Order. Langsung dibunuh sama moversnya juga kena flowing strike pastinya. Karena ada pantulan tuh. Jadi kena flowing strike, dia udah mau mati nih. Terus dia kontak sama temennya lewat gitu kan di situ. Jadi dia mati tuh. Moversnya ketemu 0-0 dan lagi-lagi Truth Mantra langsung dikonekin sama Cipengs kena ke arah Wirau juga ya harusnya nggak ada yang ngeliatin yang ngebuat Hans bisa dapetin triple kill tadi. Artinya perang Tyrant belum selesai. Nah, Tyrant masih available. Bakal dimulai lagi. Ada movers, ada 0-0 di bagian depan. Menki dari Wirau udah datang juga di area. Dan pemain-pemain Dominator lebih pilih buat trade. Mereka nggak tertarik buat Tyrant lagi. Mereka pilih Overlord atau mau dicoba sama Jangpei yang nggak bakal dilepasin. Mereka pilih trade aja dengan Overlord enhance juga nggak buruk sama sekali. So, 1 objektif untuk masing-masing tim dengan Overlord di tangan Dominator. Dan Kagendra dapetin Tyrant-nya. Ya, bakal coba untuk dimainin aman dulu aja karena sebenarnya Tyrant dari Kagendra juga lumayan oke ya. Karena pastinya ada Scepter of Fate dari Senko yang keluar petir juga. Di sini ada Azur Golem bakal coba diambil sama Wirau, tapi ternyata dari EZ masih belum bisa nge-secure Azur Golem tersebut. Sedangkan dari tim Dominator bisa banget buat menangin manajemen wave-nya karena mereka punya naga-naga Vanguard yang lagi jalan bahkan di bawah nih bisa di-split lagi nantinya. Iya. Ini potensi buat ngepanis sih. Kadang-kadang perangnya gak bakal 5 lawan 5. Kalau perlu ngerapiin wave dulu. Kagendra gak bisa ngumpul di satu lane berlima ya.
Mereka mesti ngerapiin bawah, mereka mesti ngerapiin atas, dan Dominator punya chance. Meskipun emang ada buff Tyrant, tapi Kagina nggak bisa berlima. Mereka nggak punya privilege buat ngumpul limaan terus-terusan. Atasnya bakal dorong juga soalnya. Dream Room depan Z-nya masih bakal ngejar kamu, pertemuannya pakai flash buat lari keluar, dan Z masih gak berani. LA keluar dulu, simpen Unbreathed Outburst, siap-siap aja buat nanti, tapi Overlord-nya bakal di-clear. Masih safe buat Kagina, cuman Z-nya diem-diem ke atas. Ini makro yang bahaya banget. Itu Z dapetin tower, inner tower pertama bakal dipecahin, masih ada Overlord-nya, dia bakal mundur ke belakang aja, dikejar sama Zero. Gak dapet, tapi maybe ronde berikutnya mereka bakal dapetin ini. Karena nggak bisa diikutin juga sih rotasinya Z juga. Dan dia ditangkap juga susah karena dia bikinnya build-nya tank ya. Jadi kayak nggak bisa segampang itu juga buat nge-kill ke arah Z. Dan lu harus ngikutin Z dan lu pengen 5 lawan 5 itu agak berat juga karena mau ditabrak Dominator pun dia punya Dharma, dia punya yang namanya L yang bisa bikin momen. Dan Z-nya bener-bener kayak ngasih space banget buat teman-teman dari tim Dominator. Ini gue masih sama sekali belum ngelihat gimana caranya Kagina bisa menangin game ini kecuali mungkin 4-nya mati, Z tinggal sendirian. Ini nggak pernah ada kata-kata itu selagi tim yang lagi unggul gold ya. Ini Lian bilang Kagina susah menangnya, lagi unggul gold, lagi menangin resource-nya. Tapi emang aneh banget Dominator. Mau kalah gold sekalipun mereka menangin fight-nya dan lebih kuat posisinya. Dan Z di bagian depan colong. Gak bisa dicolong ternyata. Masih diamankan sama Wirao dari Azur Golem ya. Dan mereka bakal mundur aja, pilih mainin area sendiri dulu. Dia masih punya buff biru di bagian belakang. Sozi bakal amankan itu dan sekarang Jel hampir aja jadi korban. Leaping Savior masih bantuin dia buat survive dengan shield ya. Dan sekarang bakal nungguin objektif berikutnya maybe. Tapi atasnya udah jebol. Itu Z makronya gila banget. Dan dia juga masih punya Ocean of Tears tadi, makanya gak langsung dikomit lagi sama tim dari Kagendra. Wiraunya pengen banget ngejar pakai Dream Room tapi nggak bisa. Dan dari Cipex udah ngasih informasi, di tengah juga udah ada kontak lagi Hansin. Dari seorang Z bakal coba untuk memancing Fate Rewind dari Senko. Bakal dipancing ke arah choke point juga sama tim Kagendra. Harusnya ini malah nguntungin Dominator kalau misalkan lu pengen fight di arah choke point. Ada Destructive Deluxe, ada Outburst juga. Dan Z ini masih dikejar-kejarnya sama si Hans. Yang dimana tuh gak memungkinkan untuk Augening kill ke arah Hansin Tank. Tapi sama-sama gak bisa nge-kill sih jadi. Dua-duanya tanky ya. Itu lagi. Outplayed! Conductor of Soul dari Hans. Gak kena, kebuang satu ultimate. Dan agak sedikit berat jadinya sekarang. Mereka bakal ditabrakin sekali lagi Z di depan. Mancing doang dari Z. Dan Crimson Golemnya bakal dikasih buat Toshi. Persiapan mereka buat perang berikutnya. 18 second lagi buat Tyrant. 18 second lagi juga buat Overlord-nya. Mereka bakal penting banget karena dua-duanya ini enhance. Ya, ini bakal mati-matian buat di-secure ya. Cuma memang tugasnya Z ini bakal nge-kiting banget karena dia bisa in-out dengan sangat mudahnya. Apalagi, ya meskipun ada frontline sih, dia ada yang namanya Tuhans, dia udah buka Path of Facing juga, bakal ditebas. Dan juga Mas coba untuk bertahan lagi di bagian sana dari tim Dominator. Di mana Wirao bakal menuju ke arah sisi yang berbeda. Overlord dapat juga sebenarnya dari Z nggak jadi masalah. Cuma karena dia bisa in and out, dia tuh bisa buat kayak, gue coba deh ngadu sprite-nya. Dan ini dipancing terus. Kagendra dipancing terus buat masuk ke arah choke point biar ada setup Destructive Deluxe, tiba-tiba ada Outburst juga dan juga terus mantra. Yang dimana luar deket arah tembok bakal nguntungin Dharma. Wah ini aneh sih kondisinya. Tyrant bakal dimulai duluan. Operangannya penting banget. Hansin masih di bawah. Rapiin minion wave-nya dulu di reset. Sama Toshi. Coba tuh di kontes sekarang dan Ze udah mulai join. Diusir pelan-pelan aja. Ada L yang masih simpen Unbreathed Outburst-nya. Bakal jadi peperangan yang sangat-sangat krusial. Toshi agak banyak sedikit. Dia butuh bantuan tambahan SP untuk bisa perang dengan aman. Dan Z bakal join. Bakal coba diadu pelan-pelan sepertiga SP. Sekarang bakal dilompati dengan Dream Drop. Toshi di take down. Dan big play dari Hans dengan flashnya ke depan. Diusir semuanya. Mereka bakal mukul mundur Dominator dan Hans. Cari Jericho. Masih punya Splendor. Masih bakal diangkatkan. Tapi Hans yang mati jadinya. Terlalu dalam dan perlindungan yang bagus. Masih bisa dibaying time sama Jericho tadi. Ya, trade 1 untuk 1 masih ada Z juga untuk mencoba dapatkan pemain mungkin dari Kagendra, cuman kayaknya makro play-nya udah mulai jalan lagi, apalagi Tyrant-nya dapet ya di tangan tim Kagendra. Mereka dapetin tower bagian mid lane juga. Sekarang bakal coba untuk ngambil lagi buff dan ini baru kelihatan. Ini baru mulai kelihatan Kagendra punya kesempatan buat menang dan Z-nya lagi-lagi masih menjadi masalah untuk Kagendra. Dia masih coba untuk nge-kiting pemain-pemain dari Kagendra untuk masuk dalam umpan dari tim Dominator. Karena itu udah di backup di belakang, udah ada L, udah ada Gerald, udah ada Jipengs juga. Yang pasti ini dari tim Dominator tuh sebenarnya butuh banget buat dapetin tower bagian mid lane. Ya tadi flash conductor of Sorrow ke arah Toshi udah bagus banget sebenarnya dari Hans. Cuman tambahan pengejaran ke arah Ajil ya yang gagal tadi saya jadi kepanis dan portasi ke depan. Dan malah bisa dapetin kill karena Zero bertahan. Dan Z terlalu gila dari Z-nya. Dapetin kill ya, kabur keluar dan Z masih ada Dream Drop dikejar dan Z. Masih gak mati Leaping Savior. Yang terlalu krusial dan Z survive. Oh my god. Ini orang jago banget.
Dia udah mati, dia ngeliat adanya L di sana langsung di Living Savior. Dan Wiro tinggal satu Dream Bubble lagi tuh bisa nge-kill Z. Sayangnya lagi cooldown juga. Dan Dream Room nggak connect kayak gitu. Dan ini Toshi udah ngeluarin Imperial Order. Dimana nggak kena siapa-siapa, Hans udah mulai maju juga, masih ada elemen keluar juga, dimana Hans bakal coba untuk dihantam dulu sama tim Dominator. Di saat dari seorang Z bakal coba untuk ngambil ke arah Overlord. Udah kelihatan Z-nya sekarang, tapi ada Living Savior, ada juga seorang Z, atau mungkin lebih tepatnya dari L yang punya Smite. Gak mungkin dikontes sama Kagendra dan Overlord bakal my diamankan God. di tangan tim Dominator. What happened? What happened? Kagener masih unggul gold. Tapi Dominator selalu ada play yang luar biasa dari Z. Z bener-bener carry the game. Udah bisa dapetin 0-0 sendirian. Bisa survive, dapetin Overlord-nya. Dan sekarang, dalam kondisi sekarang tanpa perlu keunggulan gold, mereka pegang kendali game-nya. Ya ini bakal coba dirusuhin lagi. Dari arah Crimson ya, udah ada Ocean of Tears juga bakal dibantu sama Jerl. Dan juga Cipeng sih sana, Wiro cuma ngasih presence doang. Sedangkan dari Hansin-nya Z ini benar-benar bikin full tank. Bahkan dia udah punya Overlord late meal ya. Jadi kalau misalkan dia pengen mainnya tuh nggak pulang-pulang bisa banget. Dan dia pun bisa ngeregen sendiri gitu pakai item itu. Itu dia, Overlord-nya masih belum dikirim ya dari pet-nya. Dia masih bakal simpen aja, bakal dikirim sekarang sih Vanguard-nya. Dia mid lane kayaknya. Udah bersih dari minion wave di bagian mid lane, dia mau pakai nantinya buat nge-push bagian atas ternyata dari Overlord pet-nya. Dan Wirau coba tunggu ngusir mundur sekarang, pelan-pelan aja bangun kiting-kitingnya dulu. Agak susah dari tadi. Dan ini udah mendekati menit Tempest. 18 menit lebih dari gamenya. Dan Dominator tuh nggak menang gold lagi guys di match ini guys. Selalu kalah dia network goldnya dibandingkan tim Kagendra. Belum dapat mid lane, ini bakal berat banget Wah, ini- buat tim Dominator. Dan dari Toshi bakal coba untuk main pasif dulu aja. Dia bakal coba stay buat nge-sustain pasifnya. Sedangkan dari Z udah ngegiring naga besarnya ke arah atas. Dan juga ada satu buah Azure Golem yang berhasil diamankan. Senko juga udah ketebak posisinya. Dia punya Fate Rewind. Jadi kalau misalkan tower ini hancur, masih punya Fate Rewind buat ngebangkitin tower lagi. Wah gila sih ini. Bakal pelan-pelan. Bakal ditungguin lagi tower, bakal dipecahin langsung. Gak mau Fate Rewind kayaknya. Disimpan Fate Rewind ya, karena masih altar tower juga. Agak susah buat maksain nge-defense. Dan Cipex lagi coba, apakah bisa? Gak ada yang lewat sejauh ini. Di tengah masih agak dipancing-pancing sedikit. Masih bakal ditungguin aja pelan-pelan sama Cipex. Dia sabar banget buat nyari momennya, move first. Jagain blast bagian kanan. So Cipex gak bisa maju. Dan gak ada yang mau lewat kayaknya. Atau mungkin, ini bahaya banget kalau misal ketahuan Cipex-nya. Paksa buat mundur flash, keluar ada L. Yang masih ngejagain Cipex. Dia bakal di take down oleh 0-0. Pura-pura gak tahu ternyata. Itu ada mata Ada dari mata. abis luncurin tower kedua, ada mata di sana. Ada Cipex juga ngelewat semak bagian sana. Ini mana Cipex sebenarnya udah kelihatan dari tadi. Dan Wah. Kagendra cuma pura-pura nggak tahu. Dan kali Tempest Dragon 12 detik dan lu nggak punya Cipex bakal bahaya tentunya buat tim dari Dominator. Waduh. Mungkin masih ada Z masih bisa buat kontes bakat smite-nya. Mungkin bisa terjadi, tapi ini bakal dipancing dulu. Di atasnya bisa di-split juga tentunya sama Kagendra. Karena lagi ada wave minion yang dia datang. Tapi dari Hansinnya Z, dia ngumpet jauh, bener-bener jauh. Dan Wow. biarin tim dari Dominator cuma nyari informasi. Darah atau HP dari Tempest ini ada sisa berapa nantinya? Ini bakal jadi pertarungan krusial karena Tempest Dragon telah tiba dan pertarungan terakhir sudah dimulai. Hans dibuka dan posisi dari Toshi bakal mukulin ke depan, dapetin Hans. Terlalu maksa Toshi sekarang. Toshi masih bisa securi, tungguin Toshi masih bisa survive. 0-0 yang mati. What happened Fate Rewind? Senko keluar, masih dikejar dan Z ketangin semuanya Z. Make a play sekali lagi Z masih punya anak ke depan, masih bisa kejar. Yes, masih punya blow threads, masih ada Wiro bakal dihajar lagi pada Z yang gak keprok satu hari ya, tapi ada Cipe yang datang, respawn, dan Wiro kali ini bertahan seorang diri dengan dia punya Dream Bubble dan juga defense. Z-nya tumbang, hampir saja dia hidup kembali dari respawn, Edo Tensei dari Z, godlike untuk Z dan Ace, didapatkan Dominator, bahkan di mid lane lu lihat, udah bakal dibawa lagi jalan minion wave-nya sama teman-teman dari Dominator, cuma ngelihat Hans yang bakal respawn, mereka bakal fokus, bakal ngambil ke arah Tempest Dragon, karena mereka butuh itu. Mereka Wah. bisa ditahan sama Hans. Hans udah punya Pure Sky yang udah di-upgrade. Dan Zero bakal up, tapi Tempest akan jatuh di tangan Dominator. Wow, terlalu berat. Dan Z lagi dan lagi carry the game. Untuk Dominator mereka unggul sekarang. Untuk pertama kalinya sepanjang pertandingan ini network dipegang sama Dominator. Mereka nggak butuh itu untuk menangin game. Tapi sekarang mereka pegang kendali. Dan sekarang sangat kuat dengan buff Tempest sekaligus ada wave dari Tempest yang bisa manfaatin buat naik ke high ground sekarang. Ya, ini bakal digiring pelan-pelan tentunya. Lu bisa lihat full item ya dari kedua tim. Udah ada Phantom juga. Di tangan ZZ tuh kayak
bener-bener bisa manfaatin banget momen dia pakai Phantomnya. Kayak udah sekarat banget dia baru pakai Phantom, atau mungkin lebih tepatnya kayak dia punya blow rage-nya baru dipakai pas dia sekarat banget. Dan ini kayak lu gak bisa ngikutin rotasi dari Hansin-nya. Terlalu cepat camp to camp-nya. Dan dari Dominator udah mulai coba untuk ngegiring naga ini ke bagian mid lane. Udah ada Ocean of Tears dari Gerald. Yang dibuka juga masih ada Path of Passing. Wiraw mencoba bertahan. Kena Imperial Order Wiraw. Wiraw untuk melarikan diri. Wiraw tumbang di tangan seorang Z. Outburst dibuka. High ground dalam masalah. Tim Kagendra bahkan diajak-ajak Fatal Rewind. Mengembalikan waktu. Tapi bukan untuk menang. Karena kali ini dari tim Dominator benar-benar mendominasi keadaan. Tim Kagendra tinggal 3 pemain lagi. Bahkan ditabrak, dihantam, dihancurkan. Berkeping-keping oleh pemain dari Dominator. Masih ada Senko untuk bertahan lagi. Kena disrupt. Kristalnya akan hilang sebentar lagi. Coba untuk di-defense tapi Kristal tidak bertahan selama itu. Dominator 2-0. Wah, gue gak bisa ngomong sih. Ini bukan Kagendra yang jelek. Ini bukan Kagendra yang kurang. Kagendra unggul banget dari awal. Mereka nahan 50-50 game-nya sampai pertarungan terakhir di Tempest. Tapi